Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan materi selanjutnya dalam bab 6, energi dalam sistem kehidupan, sub materi, makanan sebagai sumber energi dan transformasi energi dalam sel. Baiklah, silahkan kalian menonton video ini dan selamat menyaksikan. Makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Kamu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sumber energi yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Sumber energi yang kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N, kadang juga mengandung unsur P dan S. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Protein terbagi atas dua, yaitu yang pertama protein nabati, merupakan protein yang berasal dari tumbuhan. Misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Jenis protein yang kedua ada protein hewani yang berasal dari hewan. Misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sumber energi yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melakukan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada sumber lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan, misalnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Sumber lemak yang kedua adalah sumber lemak hewani, yang berasal dari hewan, misalnya keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof atau makhluk yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi dalam sel terbagi atas dua. Yang pertama oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Baiklah, itu saja materi yang dapat disampaikan dalam video ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.